Berbicara tentang pinjaman online memang tidak lepas dengan kata-kata gagal bayar atau galbay, kemudian debt collector, atau juga biasanya ada yang mengalami ancaman. Oke, di video kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman dari teman-teman yang sudah japri ke saya bertanya mengenai solusi atau pengalaman gagal bayar di pinjaman online. Oke, bagi teman-teman yang memang sedang gagal bayar, maka cocok untuk menonton video ini sampai habis agar teman-teman semua bisa mengetahuinya. Oke, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan atau finance, perbankan, seputar pinjaman online, dan juga seputar kredit usaha rakyat. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, di video kali ini berbeda dari video-video sebelumnya yang membahas tentang kredit usaha rakyat. Di video ini akan saya bagikan pengalaman ataupun informasi terkait pinjaman online. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru menonton di MLH Channel, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara yang sangat mudah, yaitu menekan tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari MLH Channel. Oke teman-teman, kita masuk ke topik bahasan kita kali ini. Kemarin ada salah satu subscriber gitu ya yang menghubungi saya, Japri, itu menanyakan terkait pinjaman online. Nah, di sini saya sharing, ternyata dia sudah gagal bayar di pinjol Shopee, tepatnya di S-Pinjam. Nah, di Shopee ini kan ada dua jenis ya, ada Shopee Pay Later, jadi teman-teman bisa beli barang, kemudian bayarnya itu dicicil. Ada juga yang S-Pinjam. S-Pinjam ini lebih ke uang gitu ya, jadi teman-teman pinjam seumpama limitnya 3 juta di S-Pinjam, itu bisa langsung dicairkan 3 juta, kemudian dicicil pembayarannya. Nah, di teman ini tadi, subscriber ini tadi itu mengalami yang di S-Pinjam. Nah, jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Dia sudah gagal bayar kurang lebih 180 hari dengan total tagihan itu sebetulnya dia mengambil limit 3 juta, tapi total tagihannya ini sudah hampir 3.200.000. Oke, jadi dia itu sebelum-sebelumnya sudah mengalami penagihan lewat telepon dari pihak Shopee-nya langsung. Jadi memang kan di peraturan OJK itu untuk penagihan di pinjaman online ini kan dibatasi 90 hari. Jadi selama durasi 90 hari ini itu pihak Shopee-nya langsung yang menelpon ke subscriber ini tadi. Jadi penelponan dilakukan tiap hari. Ya memang seperti itu, kalau gagal bayar ya pasti akan dikejar. Ditelepon, ditanyakan kapan bisa membayar, kemudian ditawari untuk restrukturisasi, kemudian bisa dicicil atau sebagainya lah ya. Itu selama 90 hari, tapi ternyata memang masih belum memiliki dana sehingga belum bisa membayar. Setelah itu lepas dari 90 hari mulai ada pihak kedua, yaitu lebih tepatnya rekanan dari S-Pinjam. Nah, ini biasanya memang dari pihak penagihan eksternal atau kita bisa menyebutnya debt collector. Nah, di debt collector ini juga ada dua jenis. Ada yang debt collector lapangan, ada juga yang debt collector
via telepon atau WhatsApp gitu ya, via online lah intinya. Nah, ini yang paling sering dilakukan yaitu via online. Jadi subscriber ini tadi sering sekali ditelepon, di WA, dengan kata-kata yang ya kalau dibilang itu masih dalam batas wajar lah, tapi memang agak lebih ke kasar. Berbeda apabila pinjaman online-nya ilegal, pasti itu sudah kasar sekali. Berhubung ini kan legal gitu ya, jadi lebih sopan seperti itu. Tapi memang mengancam akan didatangi ke rumah, kemudian siapkan dananya, akan saya datangi ke rumah tanggal sekian, akan mengajak RT RW setempat. Nah, oleh subscriber ini justru malah ditantang, karena memang subscriber ini merasa belum memiliki dana gitu loh untuk membayar, sehingga di saat dapat WhatsApp seperti itu malah ditantang, ayo sekarang aja saya tungguin. Tapi sampai kemarin subscriber ini menghubungi saya, itu belum ada satupun debt collector lapangan yang datang ke rumahnya. Nah, jadi dari pengalaman subscriber ini itu bisa kita petik hikmahnya. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, jangan pinjem ke pinjol, itu yang pertama. Tapi kalau kepepet gimana Bang? Ya terpaksa lah. Ya namanya kalau terpaksa ya memang mau gimana lagi gitu. Tapi paling tidak sebisa mungkin jangan pinjam ke pinjol, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua yaitu mental atau mindset itu harus disetting benar-benar teman-teman. Jangan teman-teman itu merasa ketakutan. Karena apa? Memang dari pihak debt collector itu berusaha menakut-nakuti atau berusaha menyerang mental dari teman-teman agar bagaimanapun caranya teman-teman itu membayar. Nah, kebanyakan itu teman-teman merasa terintimidasi, kemudian drop atau mentalnya down, sehingga akhirnya pikirannya itu semacam-macam aneh-aneh. Nah, ini yang berbahaya teman-teman. Jadi bisa seperti subscriber saya ini tadi yang memang mentalnya itu sudah kuat, bahkan di saat akan didatangi gitu ya, diancam akan didatangi malah ditantang, dan ternyata sampai detik ini belum ada debt collector yang datang ke rumah. Jadi gitu teman-teman. Untuk debt collector itu memang ada yang debt collector lapangan, tapi kalaupun memang nantinya teman-teman itu ada yang didatangi oleh debt collector lapangan, ya mau gimana lagi, namanya kita memiliki hutang, disamperin DC lapangan ke rumah, ya kita terima saja, nggak perlu takut, nggak perlu resah, nggak perlu apapun itu. Yang penting kalau memang nggak punya dana, ya mau gimana lagi gitu. Jangan teman-teman merasa ketakutan yang berlebihan, itu yang berbahaya teman-teman. Oke ya. Terus kemudian terkait gagal bayar ini. Jadi gagal bayar ini memang secara, kalau saya baca-baca itu ya, itu secara rule atau peraturan itu tidak boleh menagih lebih dari 90 hari. Tapi aktualnya teman saya ini tadi, yang subscriber ini tadi, itu sudah lebih dari 90 hari tapi tetap ditagih. Jadi memang kalau untuk dari pinjamnya itu sudah tidak menagih, tapi dilimpahkan ke pihak ketiga untuk proses penagihannya. Jadi kembali lagi saya tekankan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang gagal bayar, ditata mentalnya, tidak perlu takut, dihadapi saja. Kalau memang males menghadapi gitu ya, ya udah nomornya dibuang gitu aja. Atau kalaupun memang siap untuk menghadapi, ada WhatsApp, ada telepon, diangkat aja, diangkat, kemudian ada WhatsApp dibales. Tapi ya kuat-kuatan lah, kuat-kuatan mental gitu ya. Tapi kalau debt collector kan memang itu sudah pekerjaannya. Jadi di saat teman-teman merespon, maka akan dikejar terus seperti itu. Nah, selain itu juga terkait yang debt collector lapangan tadi, kalaupun memang debt collector datang ke rumah, ya dihadapi saja, nggak usah takut. Oke ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa memberikan masukan atau bisa memberikan semangat buat teman-teman yang sedang gagal bayar, bahwasannya gagal bayar dalam
suatu keuangan gitu ya, itu hal yang lumrah. Jadi teman-teman tidak perlu merasa takut atau merasa malu. Yang penting di saat teman-teman sudah memiliki dana, ya silahkan dibayar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.